Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati selaku dosen pengampu Bapak Ibrahim Fikmar Edrisi SH MH, dan yang saya hormati kepada kawan-kawanku semua yang menonton video saya pada kali ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke pemateri, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riantino, NPM 237421010 dari Prodi Hukum, dan di sini saya memenuhi tugas video kali ini dari Bapak Ibrahim Fikmar Edrisi, yaitu tentang hukum acara pidana, pengertian dan istilah serta pembagian bagian atau pihak-pihak dalam hukum acara pidana. Baik, di sini sebelum kita masuk tentang hukum acara pidana, sedikit saya menjelaskan sedikit tentang hukum acara pidana. Apa sih itu hukum acara pidana? Bagaimana sih penjelasan tentang hukum acara pidana? Apa saja pembagian struktur dalam hukum acara pidana? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum acara pidana. Acara pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana, dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanakan putusan pengadilan hukum. Jadi sekilas tentang hukum acara pidana itu adalah apa? Hukum acara pidana itu menyangkut tentang bagaimana kita diatur dalam hukum, yang mana hukum tersebut mengatur tentang pidana dalam struktur di Indonesia ini, dan juga pembagian hukum pidana itu adalah seperti penyidikan dan lain sebagainya tersebut. Dan hukum ini memastikan bahwa proses menegakkan perkara pidana berjalan dengan prinsip-prinsip peradilan, perlindungan dan hak asasi manusia. Jadi di sini menyangkut tentang hukum. Hukum itu apa sih? Hukum itu adalah sesuatu perkara yang mana bersifat memaksa dan di situ harus kita patuhi. Apabila kita tidak mematuhi hukum-hukum yang telah diterapkan di negara ini, maka kita akan siap kita menanggung namanya hukuman seperti pengadilan atau seperti penjara dan lain sebagainya. Jadi hukum ini bersifat memaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mentaati hukum yang telah diterapkan di Indonesia ini. Yang pertama tentang hukum pidana material, yaitu mengatur perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan ancaman hukumnya. Jadi hukum acara pidana material itu mengatur perbuatan atau apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan ancaman hukumannya. Nah, sedangkan hukum acara pidana itu mengatur mekanisme itu seperti apa? Mekanisme penyelesaian perkara tersebut di pengadilan. Jadi material itu tentang perbuatan yang mengatur maksudnya mengatur apa? Tindak pidana. Sedangkan hukum acara pidana itu adalah seperti mekanisme penyelesaian atau mekanisme dalam penyelesaian itu, maksudnya bagaimana penyelesaian dalam suatu kasus. Di Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Setelah itu masuk selanjutnya istilah-istilah dalam hukum acara pidana. Tersangka orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti pemula. Tersangka itu adalah apa? Orang yang diduga melakukan tindak pidana. Maksudnya tindak pidana berdasarkan bukti pemulaan, artinya ada bukti gitu loh.
Sedangkan terdakwa ada tersangka yang telah dituntut di pengadilan. Terdakwa itu adalah yang mana sudah sudah menjalankan suatu tuntutan pengadilan begitu. Terpidana adalah terdakwa yang telah dijatuhi putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Jadi terpidana itu adalah sesuatu orang yang mana orang tersebut sudah diputus oleh suatu majelis hukum atau majelis pengadilan. Sedangkan di sini selanjutnya penyelidikan. Penyelidikan itu apa? Penyelidikan adalah tahap awal untuk mencari tahu tentang tindaknya peristiwa pidana tersebut. Jadi penyelidikan itu menelusuri bagaimana tahap awal dalam kasus pidana tersebut. Setelah itu penuntutan. Penuntutan adalah proses jaksa membawa perkara ke pengadilan. Penuntutan itu adalah seperti proses apa? Proses jaksa membawa perkara itu ke dalam suatu pengadilan. Peradilan adalah itu seperti apa? Seperti mekanisme untuk menguji sah atau tidak sahnya hukum tertentu, seperti penangkapan atau penahanan. Nah, di sini terakhir putusan. Putusan itu adalah keputusan hakim tentang perkara yang diadili. Jadi keputusan itu sudah diputuskan begini. Contoh, ada suatu kasus tentang penganiayaan. Jadi penganiayaan tersebut sudah diputuskan oleh suatu majelis hakim tersebut. Jadi nggak ada namanya kita sudah diputuskan sudah, kecuali kita menganukan banding gitu. Setelah itu bagian-bagian proses hukum acara pidana, yaitu yang pertama adalah tentang tahapan penyelidikan. Penyelidikan itu adalah dilakukan oleh penyelidikan, umumnya itu seperti polisi untuk mencari informasi awal. Jadi penyelidikan itu adalah proses tahap awal dalam suatu kasus hukum pidana. Seperti umumnya itu yang melakukan hal tersebut adalah umumnya itu seperti pihak kepolisian ya. Pihak kepolisian. Yang kedua, tahap yang kedua yaitu ada penyidikan. Dilakukan penyidikan yaitu seperti haknya pada suatu lembaga hukum seperti polisi atau pejabat lainnya yang berwenang. Jadi kepolisian dan yang pejabat yang berwenang tentang penyidikan tersebut seperti kepolisian, tentang manajemen hukum dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tahap penuntutan. Tahap penuntutan ini apa? Tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk membawa perkara pengadilan. Jadi tahap penuntutan itu dilakukan oleh majelis hukum atau jaksa penuntut umum untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan. Gitu. Setelah itu tahap persidangan. Persidangan itu apa sih persidangan? Persidangan itu adalah yang dilakukan oleh hakim pengadilan yang mana dengan mendengarkan keterangan saksi, bukti, serta pembelaan terdakwa. Jadi persidangan itu harus memasuki kriteria, salah satunya seperti adanya alat bukti, tersaksi, dan pembelaan terdakwa itu. Jadi sebelum kita tahap persidangan, kita harus mengumpulkan alat bukti, saksi, dan lain sebagainya tersebut yang bersangkutan tentang persidangan. Yang terakhir adalah tahap eksekusi. Eksekusi ini adalah tentang dilakukan oleh jaksa sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Setelah itu di sini ada beberapa macam tentang cara atau pihak-pihak dalam hukum acara pidana. Yang pertama adalah tersangka, terdakwa, dan terpidana. Yang kedua adalah korban. Yang ketiga penyidik. Dan yang keempat jaksa penuntut umum atau JPU. Setelah itu hakim, penasihat hukum, dan setelah itu saksi, dan yang terakhir saksi ahli. Gitu. Jadi di sini ada penjelasan sedikit, saya penjelasan tentang macam-macam 8 macam tersebut. Yang pertama itu tentang tersangka, terdakwa, dan terpidana. Adalah seperti subjek atau diduga ada menyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana. Itu yang pertama. Yang kedua korban. Korban itu apa sih? Korban itu orang atau pihak yang dirugikan
akibat tindak pidana tersebut. Yang ketiga itu penyidik itu adalah seperti dari pihak kepolisian yang berwenang. Yang keempat jaksa penuntut umum atau sering disebut dengan JPU. Jaksa penuntut umum itu adalah suatu pejabat yang membawa perkara ke pengadilan. Yang kelima, hakim. Hakim adalah pejabat pengadilan yang memutuskan suatu perkara. Jadi hakim adalah memutuskan suatu perkara sah atau tidak sahnya perkara tersebut. Yang keenam, penasihat hukum. Penasihat hukum itu apa? Pengacara atau mendampingi tersangka atau terdakwa. Itu penasihat hukum itu adalah seperti pengacara yang mendampingi terdakwa dalam melakukan persidangan. Yang ketujuh yaitu saksi. Saksi adalah suatu alat saksi adalah orang yang mengetahui tentang terjadinya suatu proses tindak pidana tersebut. Itu seorang saksi. Dan yang terakhir adalah saksi ahli. Nah, di sini saksi ahli adalah apa? Orang dengan keahlian khusus yang memberikan keterangan dalam perkara tersebut. Itu saksi ahli itu apa? Itu tentang suatu orang yang mana orang tersebut pandai dalam mempunyai keahlian khusus, yang mana khusus tersebut memberikan keterangan dalam suatu perkara pidana. Jadi di sini kesimpulannya adalah apa? Hukum acara pidana bertujuan untuk menegakkan hukum dengan tetap menjaga hak dan pihak-pihak, dan juga termasuk tersangka dan korban. Prinsip-prinsip seperti perdugaan tindak bersalah atau pelakuan adil menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaannya. Jadi hukum di sini adalah apa? Hukum di sini tentang bagaimana suatu tindak pidana, yang mana hukum di sini mengatur bagaimana caranya struktur yang ada dalam negara tersebut atau negara Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar adanya dengan hukum. Akan tetapi di sini saya menjelaskan sedikit tentang hukum yang ada di Indonesia sekarang. Menurut pandangan saya dan pembelajaran saya selama ini, hukum yang ada di Indonesia ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maksudnya apa? Indonesia ini sekarang tidak baik-baik saja, karena sekarang hukum yang ada di Indonesia ini mereka mengutamakan orang yang lebih kaya, akan tetapi menyampingkan orang yang lebih lebih tidak mempunyai uang atau ekonominya kurang begitu. Sedikit kasus yang saya ambil dalam hukum yang ada di Indonesia ini seperti korupsi. Korupsi sebesar 300 triliun itu diponis oleh hakim atau pengadilan itu hanya diponis 6,5 tahun penjara dan denda sekitar 1 miliar. Sedangkan merugikan negara Indonesia ini sebanyak 300 triliun, bukan 300 ribu. Sedangkan ada kasus seorang nenek, yang mana nenek tersebut hanya mengambil ranting-ranting yang ada di kebun orang lain, yang mana di situ nenek tersebut dihukum pidana 6,5 tahun dan dendanya di sini saya lupa berapa ratus juta atau berapa puluh juta gitu. Nah di situ, jadi kesimpulannya di situ, hukum yang ada di Indonesia sekarang ini tidak baik-baik saja. Jadi kepada aparatur negara yang bersangkutan kepada tentang hukum yang ada di Indonesia, seperti salah satunya adalah seperti koruptor, ayolah basmilah seluruh koruptor yang ada di Indonesia ini, karena apabila kita ingin memajukan Indonesia, maka habiskanlah seorang koruptor. Baiklah, di sini sekian penjelasan dari saya tentang hukum acara pidana. Walaupun sedikit ada yang membahas tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia, tidak masalah, supaya kita bisa berpikir kita lebih jauh dan berpikir kita lebih jernih. Oh, jadi begini loh ke depannya gitu. Bosnya Indonesia ini masih banyak koruptor gitu ya. Baik, itu sekian dari saya. Sebelum saya tutup, ada satu kalimat di sini tentang
bagaimana caranya supaya seseorang itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu apabila kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, apabila kita ingin menjadi pribadi yang bisa dihormati orang lain, maka satu, yang pertama adalah jujur. Yang kedua, kita bisa menghormati orang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Jangan hanya ingin dihormati akan tetapi tidak ingin memperhatikan orang yang lebih tua dari kalian. Umur adalah sebatas angka, akan tetapi pemikiran itu lebih dari umur tersebut. Jadi kedewasaan seseorang itu tidak dibandingkan oleh umur. Baiklah, billahi bil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.